Cita-cita perjuangan kami untuk menegakkan kemurnian Pancasila tidak mungkin dipatahkan hanya dengan mengubur kami dalam sumur ini. Lubang Buaya, 1 Oktober 1965. Pada hari Kamis tanggal 30 September 1965, di Ibu Kota Republik Indonesia, Jakarta, telah terjadi gerakan militer dalam Angkatan Darat. Buka pintunya, cepat Jenderal! Buka! Ancam kalian! Penderitaan itu pedih, Jenderal. Pedih! G30S atau PKI adalah singkatan dari Gerakan 30 September oleh Partai Komunis Indonesia. Ini adalah sebuah peristiwa kudeta militer yang gagal yang terjadi di Indonesia pada malam tanggal 30 September hingga 1 Oktober 1965. Letnan Kolonel Untung menyelamatkan Presiden Soekarno dari Kup Dewan Jenderal. Pada hari Kamis tanggal 30 September 1965, di Ibu Kota Republik Indonesia, Jakarta, telah terjadi gerakan militer. Ini bukan pertama kali. Gerakan ini berujung pada penculikan dan pembunuhan 6 jenderal TNI, Angkatan Darat, dan 1 perwira muda. Gerakan ini dikaitkan dengan Partai Komunis Indonesia atau PKI dan berdampak besar terhadap arah sejarah bangsa Indonesia. Genjer-genjer nong kedoan batik keleler mae tole teko mu putih genjer. Peristiwa G30S PKI terjadi di tengah situasi politik Indonesia yang sangat tegang dan kompleks pada awal hingga pertengahan tahun 1960-an. Pada masa itu Indonesia berada dalam masa pemerintahan Presiden Soekarno dengan konsep Nasakom, nasionalisme, agama, dan komunisme yang bertujuan menyatukan kekuatan nasionalis, Islam, dan komunis dalam suatu wadah politik. Partai Komunis Indonesia atau PKI saat itu merupakan partai komunis terbesar keempat di dunia dan memiliki pengaruh yang sangat kuat, termasuk di kalangan buruh, petani, dan sebagian militer. Pada tanggal 1 Oktober 1965, Indonesia mengalami peristiwa besar yang dikenal sebagai Gerakan 30 September atau G30S. Dalam siaran radio yang dilakukan oleh kelompok ini disebutkan bahwa terdapat Dewan Jenderal di tubuh TNI Angkatan Darat yang dituduh akan melakukan kudeta terhadap Presiden Soekarno. G30S dipimpin oleh Letnan Kolonel Untung, seorang perwira dari Batalion 1 Cakabirawa, pasukan pengawal Presiden. Setelah melancarkan aksinya, mereka membentuk sebuah badan yang disebut Dewan Revolusi, yang bertujuan untuk mengambil alih pemerintahan. Partai Komunis Indonesia atau PKI adalah salah satu kekuatan politik terbesar di Indonesia. Pada awal 1960-an, di bawah pimpinan Dipa Nusantara Aidit, PKI berhasil membangun basis massa yang sangat kuat melalui organisasi buruh Sopsi, petani BTI, pemuda-pemuda rakyat, dan perempuan Gerwani. PKI juga dekat dengan Presiden Soekarno. Soekarno sendiri menerapkan konsep Nasakom, nasionalisme, agama, dan komunisme untuk menyatukan berbagai kekuatan ideologi di Indonesia lewat Nasakom. Soekarno memberikan tempat bagi PKI dalam sistem pemerintahan. Namun, kedekatan PKI dengan Soekarno membuat kelompok militer dan kelompok Islam merasa terancam karena mereka khawatir Indonesia akan menjadi negara komunis. Ketegangan dalam tubuh militer TNI Angkatan Darat. Angkatan Darat, khususnya para jenderal, tidak menyukai pengaruh PKI yang semakin besar. Mereka menentang rencana PKI untuk membentuk angkatan kelima, yaitu pasukan rakyat bersenjata yang terdiri dari buruh dan tani. Selain itu, munculnya isu bahwa para jenderal sedang merencanakan kudeta terhadap Soekarno melalui apa yang disebut Dewan Jenderal. Isu ini dipakai sebagai pembenaran oleh G30S untuk menculik para jenderal. Di sisi lain, ada pula konflik interval di tubuh militer sendiri.
Beberapa perwira muda seperti Letkol Untung merasa tidak puas dengan kepemimpinan militer dan melihat Soekarno sebagai sosok yang harus dilindungi dari pengaruh jenderal-jenderal konservatif. Krisis ekonomi nasional. Ekonomi Indonesia tahun 1960 berada dalam kondisi yang sangat parah, yaitu inflasi mencapai 600%, bahan pokok langka, nilai mata uang anjlok, korupsi merajalela, dan investasi asing menurun tajam. Rakyat menderita, tetapi Soekarno tetap fokus pada proyek-proyek besar seperti pembangunan monumen, Ganevo, Olimpiade tanding, dan konfrontasi dengan Malaysia. PKI mendukung kebijakan ini sementara militer dan rakyat resah. Kepemimpinan Soekarno yang menguatkan ketegangan. Soekarno sebagai presiden dan pemimpin besar revolusi makin otoriter setelah menerapkan demokrasi terpimpin. Ia tidak mau memilih antara PKI atau militer, tapi justru ingin mempertahankan keseimbangan kekuasaan di antara keduanya. Sayangnya, sikap ini justru menciptakan ketegangan yang semakin dalam hingga akhirnya pecah dalam bentuk konflik terbuka. Pengaruh internasional yaitu Perang Dingin. Peristiwa ini terjadi dalam konteks Perang Dingin ketika dunia terpecah menjadi dua blok, yaitu blok Barat AS dengan sekutunya, blok Timur Uni Soviet dan Tiongkok. PKI berafiliasi dengan Tiongkok dan komunisme internasional. Sementara itu, TNI Angkatan Darat punya hubungan dengan Amerika Serikat. Banyak pihak menilai bahwa CIA atau Dinas Intelijen AS dan kekuatan asing ikut bermain dalam konflik ini, meski belum ada bukti konkret atas keterlibatan langsung mereka dalam G30S. Angkatan Darat pasti akan mengganyang semua kekuatan progresif revolusioner sampai tuntas habis. Kontak seluruh perwira yang berpikiran maju yang mendukung. Pada tanggal 30 September 1965 di malam hari, pasukan yang menamakan diri mereka Gerakan 30 September atau G30S mulai bergerak di Jakarta. Mereka terdiri dari anggota Batalion 1 Cakrabirawa, pasukan pengawal presiden. Gerakan ini dipimpin oleh Letnan Kolonel Untung, seorang perwira yang dikenal royal terhadap Soekarno. Target utama mereka adalah para jenderal petinggi TNI Angkatan Darat yang dituduh sebagai bagian dari Dewan Jenderal yang ingin menggulingkan Soekarno. Pada 1 Oktober 1965 dini hari hingga pagi, pasukan G30S menculik dan membunuh 6 jenderal Angkatan Darat, yaitu Jenderal Ahmad Yani, Maijen R. Suprapto, Maijen MT Haryono, Maijen S. Parman, Brigjen DI Panjaitan, Brigjen Sutoyo Siswumiharjo, dan 1 jenderal lainnya yaitu Jenderal A.H. Nasution berhasil lolos meski anak perempuannya yaitu Ade Irma Suryani tertembak dan ajudannya yaitu Letda Pierre Tenden ikut terbunuh. Jenazah para jenderal yang tewas dibuang di Lubang Buaya, Jakarta Timur. G30S kemudian mengumumkan melalui RRI bahwa mereka telah membentuk Dewan Revolusi yang diklaim bertujuan menyelamatkan revolusi dan Soekarno dari kudeta militer. Pada tanggal 1 Oktober 1965 pada siang dan sore hari, Mayor Jenderal Soeharto yang saat itu menjabat sebagai Panglima Kostrad bergerak cepat mengambil alih komando militer, menguasai markas RRI dan gedung telekomunikasi, dan menumpas pasukan G30S di Jakarta. Dalam waktu kurang dari 24 jam, gerakan G30S berhasil ditumpas di ibu kota. Gerakan serupa di Jawa Tengah dan Yogyakarta juga segera dihancurkan. Pada tanggal 2 Oktober dan setelahnya, TNI Angkatan Darat menyatakan bahwa PKI adalah dalang utama G30S dan dimulailah penangkapan besar-besaran terhadap anggota dan simpatisan PKI. Di berbagai daerah terjadi pembantaian massal terhadap orang-orang yang dianggap komunis. Diperkirakan antara 500.000 hingga lebih dari 1 juta jiwa tewas dalam waktu beberapa bulan.
Jangan bergerak. Telepon sudah diputus. Mana Nasution? Pak Nasution, beliau di Bandung. Sudah 3 hari di Bandung. Kalian datang ke sini hanya untuk membunuh anak saya.